Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam. Minta coklat. Okey, silakan doktor. Doktor dah boleh mula. Sudah? Okey. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita insyaallah pagi hari ini akan membahas tentang the ethic atau etika atau adab kita memberikan forgiveness atau memaafkan, karena tradisi kita di Malay World adalah kalau Syawalan biasanya kita melakukan tradisi halal bihalal, saling memaafkan satu sama lain. Kita ingin melihat dari perspektif Al-Quran how to forgive and how to pardon someone. Tujuannya adalah agar saat kita memaafkan itu, kita benar-benar sebagaimana Al-Quran meminta kita untuk memaafkan. Kita mengambil case dari kisahnya Abu Bakar As-Siddiq di surah An-Nur ayat 22. Mungkin insya Allah di pertemuan mendatang kita lanjutkan surat Al-Hijr, tapi saya tidak mau kehilangan momentum, jadi kita ingin berbicara tentang how to forgive atau how to pardon someone in Quranic perspective. Oke, kita lihat ayatnya di surat An-Nur ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa keras, jangan Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ayyutu ulil qurba wal yatama wal masakin wal mujahidin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna Allah ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Surah ini mensikapi sikapnya Abu Bakar As-Siddiq kalau kita baca konteksnya, tetapi tentu saja karena ayatnya tidak spesifik merujuk kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka ayat ini nanti juga berlaku kepada kita semuanya. Kita lihat dulu ayat ini. Ayat ini turun berkenaan dengan sikap Abu Bakar As-Siddiq yang memutuskan untuk memberikan sedekah atau monthly salary atau monthly payment, bukan payment lah, memberikan sedekah kepada saudaranya namanya Mistah bin Utsasah Al-Mutallibi. Namanya Mistah bin Utsasah Al-Mutallibi. Dia merupakan anak dari bibinya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi masih kerabat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini yatim, miskin, tetapi juga sekaligus sahabat Nabi yang menyertai Nabi dalam hijrah dan termasuk perang Badar. Sehingga kalau dalam level sahabat, beliau ini termasuk orang yang istimewa karena termasuk dari Ahlul Badar atau sahabat Nabi yang ikut di dalam perang Badar. Oke. Kisahnya adalah berkenaan dengan hadisul ifki, ya, hoax atau cerita fitnah yang dialamatkan kepada Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita agak mundur ke belakang, Rasulullah SAW memerangi Banul Mustalik atau peperangannya dikenal dengan perang Al-Muraisi. Di peperangan sepulang dari perang dengan Banul Mustalik, Rasulullah SAW bersama pasukannya, di mana Aisyah radhiyallahu anha menemani Rasulullah. Aisyah pada malam itu sedang pergi ke belakang untuk menunaikan hajatnya. Tetapi celakanya ada sesuatu atau kalung dari Aisyah radhiyallahu anha ikut hilang sehingga Aisyah membutuhkan waktu yang lama. Kalau kita baca hadis, karena Aisyah itu masih sangat muda, syabah, yang kedua, dan dia qalilul lahm, kalau dalam hadis sedikit dagingnya, maksudnya slim, para sahabat tidak terlalu melihat perbedaan saat tandu yang digunakan oleh Aisyah, kemudian tandunya itu diletakkan di atas unta. Sahabat yang mengangkat tandu itu tidak merasa bahwa Aisyah tidak berada di dalam tandunya.
Maka mereka mengangkat tanduk itu dan Nabi beserta pasukannya bergerak menuju Madinah. Begitu Aisyah selesai menunaikan hajatnya, dia kembali lagi ke tempat di mana Rasul dan pasukannya istirahat, akan tapi tidak mendapati Rasulullah dan pasukan para sahabat. Sehingga Aisyah menunggu karena juga meyakini bahwa pasti Rasulullah akan kembali. Sayangnya Rasul dan para sahabat tidak menyadari kalau Aisyah tidak berada di atas untanya. Maka kemudian Sofwan ibn Mu'attal, sahabat Nabi yang sangat menjaga akhlak terhadap relationship antara laki dan perempuan, itu memang diperintahkan Nabi untuk berjalan lambat. Gunanya adalah satu, untuk mungkin kalau ada barang yang tertinggal dari Rasulullah dan para sahabat, itu ada yang mengambil, tugas yang pertama. Yang kedua, dia juga mendeteksi kalau masih ada musuh yang mengejar pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Sofwan ibn Mu'attal ini memang ditugaskan untuk berjalan lebih lambat dibanding Rasulullah dan para sahabatnya. Melihat seorang yang sendirian tertidur, ya, Sofwan ibn Mu'attal kaget karena dia melihat bahwa itu adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sofwan kemudian beristirja membaca Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bacaan istirjanya Sofwan ibn Mu'attal ini membangunkan Aisyah radhiyallahu anha. Dan sebagai bentuk penghormatan kepada istri Rasulullah, Sofwan ibn Mu'attal mempersilahkan Aisyah untuk naik ke atas unta, dan Sofwan ibn Mu'attal yang membawa tali kekang untanya bergerak menuju Madinah. Memasuki kota Madinah, orang Yahudi dan orang-orang munafik mendapati apa yang mereka lihat itu sebagai peluang untuk membuat hoax, membuat rumor untuk menjatuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian mereka membuat cerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berselingkuh dengan Sofwan ibn Mu'attal. Abdullah bin Ubay bin Salul menyatakan kepada orang-orang, kepada para sahabat, kamu tidak tahu, sesungguhnya ibumu, kata dia, bermalam dengan seorang pemuda. Maka kemudian rumor ini atau hoax ini spreading widely di Makkah, di Madinah untuk waktu kira-kira 1 bulan. Begitu fitnah ini atau ifkun dalam bahasa Al-Quran atau dalam hadis namanya hadisul ifki, ya, dari kata ifkun sebagaimana yang pernah kita bahas. Singkatnya adalah rumor ini atau hoax ini tidak saja dipercaya oleh orang-orang Yahudi dan munafik, tapi juga oleh sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang percaya adalah misalnya ada sahabat-sahabat yang besar seperti Hasan bin Sabit, penyairnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabiah perempuan Mihnah kalau saya tidak keliru juga termasuk yang mempercayai, dan juga Mistah bin Uthathah al-Mutallibi. Mistah ini termasuk yang meskipun tidak secara vulgar beliau ini mempercayai, akan tetapi dia ikut nimbrung bersama atau ikut hangout, duduk-duduk di majelis Hasan bin Sabit yang membicarakan tentang rumor tentang Aisyah dengan nada yang lebih bersifat afirmatif. Melihat itu, respon Abu Bakar As-Siddiq kemudian marah terhadap sikapnya Mistah dan beliau bersumpah. Perhatikan ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq tidak menemui Mistah dan kemudian memarahi Mistah atau mungkin memukul Mistah, sama sekali tidak. Padahal Mistah ini adalah orang miskin, meskipun saudara masih punya hubungan relatif dengan Abu Bakar As-Siddiq, tapi Mistah ini adalah orang yang financially dependent kepada Abu Bakar As-Siddiq.
Karena Abu Bakar As-Siddiq yang membiayai hidupnya Manli. Jadi setiap bulan Abu Bakar As-Siddiq memberikan katakanlah finance-nya untuk kehidupan Mistah bin Utsasah. Dan Abu Bakar marah. Karena itu kemudian Abu Bakar bersumpah. Kata Abu Bakar, wallahi, demi Allah, la unfik, kata Abu Bakar, demi Allah, aku tidak akan memberikan nafkah kepada Mistah bin Utsasah setelah hal ini sedikit pun. Abu Bakar bersumpah untuk tidak memberikan sedekah sama sekali setelah peristiwa itu. Maka mendengar hal tersebut, Mistah datang ke Rasulullah Mistah datang ke Abu Bakar As-Siddiq. Kata Mistah, demi Allah, kata Mistah, jadi sesungguhnya ayah ibumu adalah tebusanku, kata dia. Dan aku sama sekali tidak menuduh Aisyah itu berselingkuh. Tetapi sungguh, aku tidak pernah meyakini bahwa Aisyah selingkuh. Abu Bakar menyatakan, tapi kamu tertawa. Kamu bersama dengan Hasan bin Sabit, maka sikapmu itu menunjukkan afirmasimu kepada hoax atau rumor berkenaan dengan Aisyah. Maka tidak dapat mengelak Mistah, kemudian turunlah surah An-Nur ayat 22. Rasulullah SAW memanggil Abu Bakar As-Siddiq, dan ketika dibacakan surat An-Nur ayat 22 ini, pas di ayat ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, tidakkah kalian menginginkan Allah mengampuni dosa-dosa kalian semuanya? Maka Abu Bakar menyatakan, bala, iya wahai Rasulullah, sesungguhnya inni uhibbu, sesungguhnya aku sangat mencintai agar Allah memberikan ampunan kepadaku. Dan Abu Bakar kemudian bersumpah lagi dengan menyatakan, demi Allah, aku akan memberikan sedekah kepada Mistah selamanya sepanjang beliau hidup di dunia ini. Itu latar dari surah An-Nur ayat 22. Mari kita lihat bagaimana cara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar As-Siddiq dan orang-orang mukmin kita semuanya di dalam memberikan maaf kepada orang yang menyakitin kita. Ya. Kita awali dari kalimatnya sekarang, wala ya'tali. Wala ya'tali. Kata ya'tali itu sebenarnya adalah kata yang dipakai untuk menyatakan sumpah tidak melakukan sesuatu. Maknanya sebenarnya sama dengan la yahlif, ya, atau saya bersumpah, tapi tidak digunakan misalnya kata qasam, kata hilf, halafa, misalnya qasama, tapi menggunakan kata wala ya'tali karena dari kata aliyah, ya, minal aliyah, maknanya sumpah yang spesifik untuk kita tidak melakukan sesuatu. Jadi kalau kita mau sumpah untuk tidak melakukan sesuatu, spesifik kata yang dipakai adalah wala ya'tali. Ya, jadi sumpah untuk tidak. Abu Bakar As-Siddiq itu bersumpah untuk tidak. Wala ya'tali, kata Al-Quran, ulul fadli minkum wassa'ah. Ulul fadli, the possessor of fadl. Fadl, makna dasarnya sebenarnya adalah ziyadah, increasing. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita ini mendapatkan dalam bahasa Indonesia, biasanya kita terjemahkan dengan kata keutamaan. Tapi sebenarnya gini, kalau kita ini mendapatkan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sampai berlebih nikmatnya itu namanya fadl. Tetapi ayat ini, fadl itu sebenarnya berkenaan dengan kelebihan atau keutamaan dalam banyak hal. Bisa dalam materi atau dalam bentuk imaterial. Tetapi karena kata fadl ini dihubungkan dengan kata sa'ah, yang artinya keluasan, satu keutamaan, yang kedua keluasan. Karena ada kata keluasan, maka biasanya para mufassir merujukkan kata fadl ini kepada keutamaan dalam hal yang bersifat imaterial. Jadi, yang al-fadl itu keutamaan di dalam semua hal yang bersifat immaterial,
bisa spiritual, bisa religius atau apapun. Yang kedua, yang as-sa'ah itu keluasan dalam hal material. Jadi orang yang diberikan oleh Allah keutamaan di dalam urusan agama atau dalam urusan spiritual. Orang misalnya akhlaknya yang sangat baik, pemahaman agamanya baik, perilakunya sangat baik, ya namanya ulul fadl, kehormatannya di masyarakat, semua yang bersifat imaterial, ya. Misalnya karirnya, prestisnya, religiosity-nya, knowledge-nya, semuanya namanya ulul fadl. Okay? Untuk ayat ini, meskipun lagi-lagi fadl tadi maknanya bisa lebih luas. Misalnya ketika Nabi Sulaiman mendapatkan semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah, material, immaterial, diberikan kerajaan yang tidak pernah ada duanya di dunia ini, diberikan ilmu yang Masya Allah bisa menundukkan jin, hewan, dan seterusnya. Apa komentarnya Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi. Karena itu kata fadl sebenarnya memang material sama imaterial, tapi in this context, in this ayat, maknanya lebih dekat ke makna yang bersifat imaterial. Oke. Yang kedua, as-sa'ah, orang yang mendapatkan keluasan harta, maksudnya orang yang kaya, banyak hartanya. Lihat, kalau kita lihat konteksnya, ayat ini turunnya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Al-Quran tidak menyatakan wala ya'tali misalnya Abu Bakar As-Siddiq. Dibikin umum oleh Al-Quran. Quran hanya membuat karakternya saja. Satu, orang yang kaya dalam hal secara spiritual atau agama atau knowledge imaterial. Yang satu, orang yang kaya dalam pengertian material. Karena itu, karena ayatnya dibikin terbuka, maka ayat ini tidak hanya khusus kepada Abu Bakar, tapi kepada siapapun saja. Gitu. Jadi kita harus mengambil hikmah dari umumnya teks, ya, bukan kepada spesifik konteks. Ya, kita harus kembali kepada general teksnya, bukan kepada spesifik teks. Spesifik teks membantu kita memahami the text itself, itu maksudnya. Oke. Dan menarik juga kalau kita baca riwayat Ibnu Abbas misalnya menyatakan bahwa yang bersumpah sebenarnya tidak hanya Abu Bakar As-Siddiq. Banyak para sahabat Nabi yang juga bersumpah saat itu, kalau dia mendapati ada relatifnya, ada saudaranya, temannya, yang juga ikut mensetujui atau minimal mempercayai rumor atau hoax yang beredar saat itu berkenaan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka mereka semuanya bersumpah, saya tidak akan berhubungan lagi. Saya memutus hubungan dengan kamu karena kamu percaya kepada isu selingkuh itu. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Apa maknanya? Jadi ayat ini terbuka. Begitu dibikin terbuka oleh Allah dengan menggunakan kata the doornya ulul fadli was-sa'ah, ya, artinya ini akan berlaku sampai yaumul qiyamah. Mari kita renungkan. Kita ini insya Allah termasuk orang-orang yang masuk dalam kategori ulul fadli was-sa'ah. Ada yang orang dikasih ulul fadli saja, ada orang yang dikasih ulus sa'ah, ada yang dikasih dua-duanya. Mari kita pikirkan. Kita ini insya Allah ya, ada yang kita memiliki harta, ya semuanya. Kita ini possessing something immaterial dan material, semuanya. Kita ada harta dan segala macamnya. Karena itu ketika membaca ayat ini, harus juga diadreskan kepada diri kita masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Minkum, di antara kalian semuanya. Apa kata Al-Quran? Ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Janganlah kamu bersumpah wahai orang yang memiliki keutamaan dan keluasan untuk tidak memberikan nafkah, untuk tidak memberikan sedekah kepada tiga, kerabatmu, yang kedua orang-orang miskin, yang ketiga orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga ya. Jadi kalau yang dua tadi itu sebenarnya menggambarkan gambaran dari karakternya Abu Bakar As-Siddiq, tiga yang menjadi objek ini sebenarnya juga menggambarkan karakter
dari Mistah bin Utsatsah Al-Mutallibi. Ya, saudaranya Abu Bakar, relatifnya Abu Bakar ini. Kenapa? Karena satu, Mistah itu adalah kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dua, Mistah itu orang miskin. Yang ketiga, Mistah itu muhajir. Dia adalah orang yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Untuk konteks kita, kalau kita ini memberikan sesuatu, tepatnya misalnya untuk konteks kita sekarang ya, kita misalnya diberi kelebihan harta oleh Allah, diberi kelebihan imaterial oleh Allah, apa sajalah, agama, knowledge, atau apapun saja. Kita ini juga harus memberikan, in terms of misalnya money, misalnya, ya kita kasih pertama kepada siapa? Kerabat kita. Karena itu yang paling kita tahu. Ya, adakah di antara saudara kita, kerabat kita yang kekurangan dan segala macamnya, baru ke orang miskin dan kepada muhajir fi sabilillah. Nah, saya stop di sini sebentar, kita merenungi Allah itu di ayat ini menceritakan tentang orang yang nyakitin Abu Bakar As-Siddiq, yaitu saudaranya Abu Bakar As-Siddiq, ya, atau anak dari bibinya Abu Bakar As-Siddiq. Menarik untuk kita pikirkan bahwa memang musuh itu ada yang berada di luar rumah kita atau keluarga kita, di luar famili kita, ada yang di dalam famili. Dan musuh yang paling berat itu sesungguhnya yang ada di dalam famili kita. Orang yang makin dekat kepada Allah, nanti biasanya akan ada banyak ujian. Nah, kalau ujian itu makin berat, itu tanda kita ini makin baik sebenarnya. Karena itu kalau kita pikirkan, musuh yang paling berat itu sesungguhnya adalah kalau dia semakin dekat kepada kita. Misalnya, ya, musuh Rasulullah yang paling besar itu justru keluarganya sendiri. Misalnya ada Abu Lahab misalnya, dan seterusnya. Termasuk nanti kita. Kalau kita memiliki musuh di luar, itu sangat mudah. Tapi kalau musuh itu misalnya bisa jadi nanti mertua kita, ya, mother-in-law, father-in-law, kakak kita, our own brother, sister misalnya, atau anak kita, itu yang harus kita pikirkan. Dan untuk memaafkan orang-orang yang sangat dekat hubungannya dengan kita, itu jauh lebih berat dibanding kita memaafkan teman kita, ya, orang-orang di kantor kita, that's easier. Tapi memaafkan misalnya suami kita, memaafkan istri kita, memaafkan anak kita, paman kita, bibi kita, misalnya, itu jauh lebih berat. Nah, ini mengingatkan kita akan ayat Al-Quran yang menyatakan sesungguhnya, nanti juga dikorelasikan, silakan nanti dikorelasikan dengan ayat di surat At-Taghabun, ayat 14, ya. 14 dan 16 itu penting juga untuk tadabbur, karena Allah mengingatkan bahwa anak istri kita itu juga bisa menjadi aduwwul lakum, kata Al-Qur'anul Karim, ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum, kata Al-Qur'anul Karim. Aduwwul lakum. Sesungguhnya aduwwal lakum, sesungguhnya sebagian dari istri-istrimu dan anak-anakmu, kata Al-Qur'an, itu ada yang nanti menjadi musuh bagi kalian. Musuh itu maksudnya gini ya, musuh itu kalau kita lihat makna dasarnya di ayat At-Taghabun itu adalah apapun saja yang menghalangi kita untuk taat kepada Allah SWT, untuk berbuat baik, maka dia menjadi musuh. Karena itu setan disebut musuh karena setan menghalangi kita untuk taat kepada Allah. Ya, karena itu Quran inna syaitan, ya, sesungguhnya setan itu aduwwul lakum, aduwwum mubin. Dia musuh yang sangat nyata, musuh bagi kalian, kata Al-Quran. Kenapa setan itu menjadi musuh? Karena dia menghalangi kepada ketaatan kepada Allah SWT. Maka salah satu ujian kita adalah bahwa famili kita, pasangan kita, wife or husband, atau anak-anak kita, boleh jadi akan bisa menjadi adu, menjadi musuh. Sebagaimana di surat At-Taghabun. Kapan menjadi musuh? Ini kalau kita lihat konteksnya menarik. Jadi ada sahabat Nabi namanya Auf bin Malik al-Ashja'i.
Auf bin Malik al-Asy'a'i ini, kalau dia mau ikut perang di zaman Nabi, begitu ada dideklar oleh Nabi misalnya mau melakukan perang, anaknya sama istrinya nangis sejadi-jadinya dan menghalangi Auf untuk tidak berangkat. Sehingga jatuh ibadah hatinya Auf. Udah jangan berangkat, sehingga itu yang menghalangi dia tidak ikut perang. Karena dia tidak tega melihat air mata dan tangisan dari istri dan anak-anaknya. Nah, Quran kemudian turun ayat ini juga berkenaan mengadres para sahabat ini yang tidak berangkat perang gara-gara dihalangi oleh istri dan anaknya. Menghalangi tidak dengan cara yang kasar tentu saja. Boleh saja menghalangi dengan tangisan, dengan air mata. Ya. Ada juga yang menarik. Ada juga sahabat yang mau berinfak, mau bersodakoh, tapi juga nggak jadi bersodakoh. Kenapa? Karena istri dan anaknya yang melarang. Ini yang menarik. Ya. Ada kisah lucu di Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada cerita lucu. Katanya kalau ada orang berinfak, itu sesungguhnya dia bisa mengalahkan 7.000 setan yang bergelantungan di kakinya untuk menghalangi orang bersedekah. Ada kisah, entah beneran atau tidak menjadi masalah. Dia segera datang kemudian ke rumahnya, mengambil sekarung gandum. Begitu di pintu, istrinya berkata, "Mau kemana, wahai ayah?" kata dia. "Saya mau mengalahkan 7.000 setan. Saya mau bagikan gandum ini kepada orang-orang miskin." Kata istrinya marah-marah karena itu untuk makan kita dan segala macamnya, sehingga terjadi tarik-tarikan atas karung gandum yang berisi gandum tersebut. Sehingga gandumnya berceceran dan orang tersebut kemudian keluar mendatangi gurunya lagi. Syekhnya kemudian berkata, "Bagaimana? Apakah kamu berhasil mengalahkan 7.000 setan?" Kata dia. "Iya, saya sudah berhasil mengalahkan 7.000 setan, tapi saya tidak berhasil mengalahkan the mother of setan," kata dia. Ini tentu adalah guyonan, ya. Tapi message-nya adalah bahwa kadang-kadang ini kita kalah di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita ini lemah secara iman, tapi karena kita digoda. Kita ini ada musuh yang kadang-kadang jauh lebih susah untuk kita kalahkan. Ya, kadang-kadang anak yang membuat orang corruption misalnya. Itu banyak sebenarnya para suami menjadi korup. Kenapa? Karena tuntutan dari istri, tuntutan dari anak, dan segala macam. Itu yang disebut Al-Quran dengan aduwan lakum, musuh bagi kalian. Atau konteksnya yang lebih lebar, sebenarnya begini, dulu para sahabat Nabi, waktu hijrah, itu ada sekian banyak sahabat Nabi yang tidak juga ikut hijrah. Kenapa? Karena anak dan istrinya tidak mau pindah ke Madinah. Dia bisa bayangin pergi ke Madinah, tidak bawa harta benda, nanti di sana makan apa, miskin, tidak punya rumah, sehingga dia memilih bertahan di Makkah. Sahabat Nabi, beberapa sahabat Nabi itu yang meskipun sudah muslim di Makkah, tidak ikut hijrah. Maka begitu Fathu Makkah, Rasulullah SAW kembali ke Mekah bersama para sahabat, orang-orang ini sangat kecewa. Kenapa? Karena ketika mereka bertemu dengan Rasulullah dan para sahabatnya, dia merasa dirinya itu gap-nya sangat jauh sekali in terms of religious knowledge. Dia merasa gara-gara saya tidak ikut hijrah, sekarang saya tidak ngerti bagaimana sholat yang baik, bagaimana Al-Quran, bagaimana, dan dia merasa rendah sekali gara-gara ada gap yang sangat jauh. Karena mereka tetap tinggal di Mekah, sementara sahabat yang lain bersama Nabi di Madinah. Maka kemudian dia datang ke Rasulullah SAW. Ya, gara-gara keluarganya itu turun ayat ini. Turun ayat ini. Jadi ayat ini, kalau kita lihat case-nya, keluarga menghalangi hijrah, keluarga menghalangi sedekah, keluarga menghalangi ketaatan kepada Allah SWT. Itu yang dimaksud dengan musuh. Bukan dalam pengertian musuh sebagaimana yang kita gambarkan enemy, bukan begitu. Maksudnya apapun saja yang membuat orang terhalang dari ketaatan kepada Allah. Misalnya ada suami yang tidak mau istrinya pakai hijab, pakai jilbab.
maka suami itu menjadi musuh sebenarnya. Ada suami yang tidak mengizinkan ya istrinya untuk menuntut ilmu, bertadabbur Al-Quran misalnya, ada macam-macam ya. Jadi ini yang disebut dengan adu. Ini yang harus kita hati-hati berkenaan dengan famili kita. Ya, kembali lagi ke ayat yang di atas, kita masih belum membahas tentang konsepnya ya. Saya masih menjelaskan konteks. Jadi Al-Quran itu juga memberitahukan kepada kita betapa beratnya kalau yang menjadi musuh itu justru adalah keluarga kita. Dan yang menarik, karena dia keluarga, maka perintahnya Al-Quran kita juga jangan mensikapi sebagaimana musuh di luar sana, seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Karena itu kata Al-Quran, hati-hatilah kepada mereka. Fahdharuhum. Ya, hati-hati. Dan nanti diminta oleh Al-Quran untuk melakukan dua. Kalau di surat An-Nur, tapi kalau nanti kita di At-Taghabun, kita diminta 3 hal. Oke, kita lihat di surat An-Nur lagi ya, untuk menyelesaikan ayat ini. Perintahnya Al-Quran kepada Abu Bakar As-Siddiq, kata Allah SWT, wal ya'fu wal yasfahu. Yang pertama, wal ya'fu wal yasfahu. Bayangin ya, ini berat sekali. Bayangin, ada saudara kita yang setiap bulan kita kasih duit, kita kasih uang tiap bulan. Bayangkan, financially dependent on us, tapi kemudian memberikan komentar dan kata-kata yang tidak senonoh kepada our own daughter. Bahwa anak kita dituduh berselingkuh, berzina. Itu coba bayangkan, kalau kita memiliki relatif yang kayak begitu, apa yang akan kita lakukan? Kalaupun mungkin kita memaafkan, itu sangat susah membuat hati kita ini seperti sebelumnya. Susah sekali. Ya, apalagi itu berkenaan dengan saudara kita. Kalau mungkin itu terjadi pada orang lain, lebih mudah. Misalnya ada tetangga atau apalah yang jauh, lebih mudah untuk memaafkan. Tapi memaafkan saudara, close relatif itu amat sangat susah. Nah, Al-Quran itu memberikan kita contoh betapa agungnya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai kasusnya dia direkam oleh Al-Quranul Karim dan dijadikan teladan buat kita. Ini menjadi gini ya, Allah itu kalau mencintai seseorang, kalau dia sangat dekat kepada Allah, orang itu diproteksi, tidak akan pernah berbuat kesalahan. Namanya ismah. Karena itu orangnya bersifat maksum. Nabi, semua rasul dan nabi itu diproteksi oleh Allah sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang salah. Karena itu bersifat maksum. Di bawah nabi, orang-orang yang soleh, para wali-walinya Allah, seperti Abu Bakar As-Siddiq, kalaupun dia melakukan kesalahan yang kecil, segera diingatkan oleh Allah. Maka kalau kita pakai rumus, berarti semakin orang tidak dicintai oleh Allah, kalau dia melakukan maksiat, dia tidak diingatkan oleh Allah. Maksudnya, dibiarkan terus. Itu nanti kalau Al-Quran menyatakan, Zarhum ya fi khawdihim yal'abun. Biarkan mereka di dalam kebingungannya. Ya. Kalau orang merasa saya berbuat maksiat, tapi bisnis saya lancar, saya tidak pernah sholat, tapi everything is okay, ya. Itu tanda dia semakin jauh dari Allah. Semakin jauh dari Allah. Lihat, Abu Bakar As-Siddiq, kalau kita pikirkan, apakah Abu Bakar As-Siddiq salah? Sebenarnya juga tidak salah. Wong Mistah itu sebenarnya masih saudara jauh. Ya, maksud saya bukan yang menjadi kewajiban Abu Bakar As-Siddiq. Misalnya kalau tidak diberi, maka berdosa Abu Bakar As-Siddiq. Tidak. Ini bukan berkenaan dengan dosa. Misalnya kalau seorang suami tidak memberikan uang kepada istrinya, berdosa dia. Ini anak dari bibinya. It's okay, kalau ini kan bagian dari amal baik. Kalau Abu Bakar tidak memberi juga, it's fine. Tapi untuk orang sekualitas Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang kayak begitu itu tidak boleh. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan. Jadi siapa yang agamanya baik, apalagi tidak hanya agamanya baik,
Ya, tapi dia diberikan kelebihan oleh Allah dengan harta. Karena itu kalimatnya dua, ulul fadli wassa'ah. Ada orang mungkin meskipun dia kaya, tapi tidak membantu saudara-saudaranya. Sebenarnya secara agama, secara fikih, fine. Tapi secara akhlak, tidak fine. Tidak fine. Dia masih, ya orang tuanya sendirilah misalnya. Atau bagaimana lah. Karena itu ayat ini mendahulukan ulul fadl. Maksudnya apa? Hei kamu yang mengaku punya agama yang baik. Kamu yang memiliki ilmu agama yang jauh lebih baik. Kamu yang punya ilmu yang lebih baik. Sikapmu itu harus berbeda dengan orang yang tidak Allah berikan fadl. Sama juga, kamu yang diberikan kelebihan harta oleh Allah, yang memiliki uang lebih banyak, kamu harus bersikap yang berbeda dengan yang lain. Ya, itu yang diperintahkan oleh Al-Quranul Karim. Ya, sekarang kita masuk ke etikanya. Sekarang bagaimana kalau orang itu melakukan kesalahan kepada kita? Kata Al-Quran yang harus kita lakukan, ini lagi-lagi ya, etikanya kepada orang yang memaafkan, bukan orang yang meminta maaf. Nanti cari ayatnya lagi, kalau kita berbicara tentang bagaimana hendaknya kita meminta maaf. Ini enggak, kita yang memaafkan. Ya. Yang pertama, kata Al-Quran, wal ya'fu. Wal ya'fu. Wal ya'fu dari kata afa. Kalau di 10 terakhir Ramadan kemarin, doa yang harus kita baca juga menggunakan kata afa ini. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini juga menjadi salah satu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afu. Al-Afu, okay? Falyafu ini kata kerja. Tapi begini ya, kata kerja itu bisa menggunakan fi'il amar, bisa menggunakan fi'il mudhari'. Oke. Jadi ada dua jenis kata kerja itu. Kalau kata kerja itu langsung, misalnya kalau Allah berbicara langsung dengan Nabi Muhammad SAW, maka penggunaannya tentu saja menggunakan kata kerja langsung. Atau Allah memerintahkan kepada kita secara langsung, aqimis shalah, misalnya. Tetapi kalau kejadiannya ini berkenaan dengan sesuatu yang terjadi saat itu, kemudian kita disuruh menggantinya dengan perbuatan yang lain, maka digunakan perintah dengan bentuk lam amar. Nah, ayat ini namanya wal yasau, ada lamnya itu, ini namanya lam amar, lam yang menunjukkan makna perintah. Kata Allah, maafkan. Afa itu sebenarnya seperti makna asalnya begini, kalau ada orang dulu berjalan di pasir, kemudian ada bekas kakinya, ya, karena pasir itu kalau kita berjalan ada tapak kakinya, ya, ada asarnya. Maka kalau dia ditiup oleh angin dan kemudian tapak kaki itu, bekas-bekas kakinya itu tertutup, namanya afa, namanya afa. Jadi dari situ kemudian para ulama lughah menyimpulkan kata afa itu minimal ada 3, ya maknanya. Ya, jadi kata afa itu mengandung makna 3. Yang pertama memaafkan, to forgive, to pardon. Yang pertama memaafkan. Yang kedua to remove, menghilangkan. Memaafkan yang pertama, yang kedua menghilangkan. Yang ketiga, kalau kita memberi secara sadar, kita memberi sesuatu bukan karena sesuatu, tapi kita mau memberi aja. To give willingly. Ya. Jadi kalau 3 makna itu terkumpul menjadi satu, namanya kita melakukan tindakan wal ya'fu. Jadi kalau kita ini mau melakukan wal ya'fu kepada orang yang menyakiti kita, caranya adalah satu, maafkan dia. Yang pertama, yang kedua, kalau kita memaafkan, boleh jadi kesalahan itu hati kita. Kalau orang menyakitin kita, yang disakiti kan sebenarnya hati kita. Nah, hati kita itu seperti kertas, ya. Kalau orang berbuat salah kepada kita, itu seperti tertulis di situ, menyakitkan kita. Ya. Maka yang pertama, maafkan. Yang kedua, remove. Buang itu.
Karena kadang-kadang kita ini kalau memaafkan, misalnya apalagi terhadap saudara, itu masih lekat ingatan kita. Saya maafin kamu, tapi saya ingat kesalahanmu. Kamu, masih terus kita ingat-ingat dia kesalahannya, dan saya tidak akan lagi, tidak mau lagi saya berhubungan dengan kamu, tidak akan lagi bisnis dengan kamu. Itu artinya kita tidak removing. Kita belum melakukan wal ya'fu, karena habis forgiving, kita kemudian removing. Yang ketiga diikuti dengan giving. Jadi kalau mau disingkat, wal ya'fu itu ada 3 tindakan sekaligus, ya. Forgiving, ya, kemudian removing, kemudian giving. Karena giving itu menunjukkan bahwa kita sudah tidak punya bekas lagi. Kita mungkin bisa berkata, enggak, saya sudah bersih kok, saya sudah tidak ada lagi perasaan apa-apa kepada kamu. Tapi kita tidak mau giving something kepada dia, itu tandanya masih ada something di sini. Karena itu wal ya'fu itu harus melibatkan 3 itu. Harus melibatkan pardoning atau forgiving, ya. Yang kedua, kita kemudian melakukan removing, yang ketiga kita memberikan giving. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu nanti kita melihat apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq. Yang pertama, dia forgiving, dia memberikan to forgive mistah. Yang kedua, dia removing itu, tidak mau diingat lagi, tidak mau ada lagi dalam hatinya. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, dia giving, dia tunjukin yang baru lagi. Masya Allah, itu yang bahkan sekarang Abu Bakar menambahi apa? Selamanya. Ya, dia akan memberikan bantuan selamanya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Saya ngaji. Jadi, apa namanya? Apa tadi lupa. Wal ya'fu maknanya. Ya. Jadi ada 3 itu yang harus kita lakukan kalau kita mau mengikuti etika Al-Quran di dalam memaafkan. Yang pertama, afwun. Sekarang yang kedua, wal yasfahu. Simple Al-Quran itu, cuman menggunakan 2, tapi kalau kita kerjakan itu susah banget. Yang pertama, wal ya'fu itu susah. Yang kedua sekarang, wal yasfahu. Wal yasfahu itu dari kata sofaha. Sofaha itu sebenarnya maknanya lebar, luas, atau wajah. Misalnya kalau ada batu, wajahnya batu itu namanya sofihah, dari kata itu diambil. Karena itu nanti orang bersalaman musofahah, karena seakan-akan ini apa namanya kemudian bertemu begini, ya, itu namanya musofahah dari kata itu. Maksudnya untuk menunjukkan keluasan hati di dalam memberikan maaf, dan kita berpaling dari masalah itu. Namanya sofaha. Dari situ kemudian maknanya dilebarkan, musofahah itu kemudian, sofaha wal yasfahu itu maknanya kemudian dimaknai seperti orang al-i'rad. Jadi kalau kita ada orang yang berbuat salah kepada kita, kemudian kita berpaling, nggak menganggap itu sesuatu yang penting, nggak menganggap itu menyakiti, udahlah selesai, namanya wal yasfahu. Tapi konteksnya begini mungkin agar masuk di pikiran kita. Seperti kita turning the page. Kita bikin new page. Kita new chapter within our life. Jadi kalau kita turning, misalnya seperti orang berbuat salah, kita tidak mau lagi mengingat lagi dia, kita tidak mau lagi, kita kepingin memulai dari sesuatu yang baru lagi. Namanya seperti to turn the page, itu namanya wal yasfahu. Wal yasfahu. Overlook something. Jadi kalau kita mengabaikan sesuatu, namanya wal yasfahu. Wal yasfahu. Jadi yang pertama, wal ya'fu, maafkan, di remove yang ada di dalam hati, sehingga kemudian hati kita bersih, tidak ada yang melekat lagi dalam hati, dan kita tunjukkan dengan amal. Sehabis itu kita bikin new chapter, bikin new page lagi dalam hubungan relasi dengan dia. Nah, kalau kita bisa melakukan itu saat kita memaafkan orang lain,
maka Allah berjanji kita akan diberikan maghfirah. Menarik ya, menarik. Mau dirikan. Gini, maghfirah itu segala-galanya dalam hidup. Masih ingat waktu kita bahas surat Nuh dulu, pintu yang akan menghasilkan rahmat di dunia dan di akhirat. Ya. Pintu yang akan membuat kita mendapatkan semua nikmatnya Allah di dunia ini dan nanti di akhirat adalah maghfirah. Maka kalau Allah memberikan maghfirah kepada kita, kita akan mendapatkan semua nikmat yang lain kemudian. Hidup menjadi lebih enak, rizkinya barokah, anak-anak jadi baik, tetangga, semuanya jadi baik. Sampai nanti ujungnya adalah kita akan dimasukkan ke surganya Allah SWT. Karena itu, orang yang mendapatkan maghfirah, sebagaimana kita bahas waktu penjelasannya Nabi Nuh alaihissalam, ya, yursilis sama alaikum midrara, air hujan diturunkan, wa yumdidkum bi amwali wa banin, ya, dibanyakkan kemudian anaknya, hartanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang digambarkan sebagai maghfirah. Karena itu lihat kalimatnya dengan kalimat yang halus. Karena ini berkenaan dengan orang-orang yang soleh. Ya, ini juga sekaligus menjadi informasi kepada kita bahwa kalau kita ini wajar marah, wajar kita ini kadang tidak bisa memaafkan orangnya kalau orang nyakitin, karena kita bukan nabi, tapi karena Allah memberikan kelebihan kepada kita dalam hal agama, dalam hal spiritual, dalam hal ilmu, dalam hal religiosity, imaterial, dalam hal duniawi, maka mestinya kita juga harus bisa memaafkan orang lain. Karena itu diingatkan oleh Allah. Setelah kita melakukan dua hal itu, apa kata Allah? Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Apakah kamu tidak ingin Allah itu mencintaimu? Dan kalau Allah mencintaimu, ngapain? Allah memberikan maghfirah. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampuni kamu? Ya Allah. Ya, ini kalimat yang mestinya harus dijawab oleh semua orang yang memiliki iman kepada Allah, sebagaimana Abu Bakar menjawab, bala, iya, ya Allah, sungguh aku ingin mendapatkan maghfirah. Jadi ada banyak cara mendapat maghfirah. Ya, sekarang kita pikirkan ya. Ujung ayatnya menarik, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha memberikan maghfirah, mengampuni dosa-dosa, kesalahan kita. Yang terakhir, Allah amat sangat penyayang, rahman. Untuk indikasi kalau kita sudah dapat maghfirah, pasti kita akan nanti diberikan rahmat oleh Allah SWT. Sekarang pertanyaannya begini, yang menarik. Ustadz, kalau ada orang yang nyakitin kita, terutama saudara kita, teman, orang yang dekat dengan kita, close relatif kita, berat sekali untuk memaafkan. Kenapa kita menjadi berat? Karena kita itu saat memaafkan, masih motif dan drive-nya adalah karena orang tersebut. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat ala tuhibbuna ayaghfirahu lakum harus kita jadikan motif saat kita memaafkan orang lain. Penting ini, sekali lagi saya ulang, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum harus kita jadikan motif saat kita melakukan dua hal yang di awal tadi, wal ya'fu wal yasfahu. Ya, jadi saya ulang, Quran itu menurut saya menakjubkan. Jadi ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum itu motif. Di dalam melakukan apa? Di dalam melakukan dua hal yang di awal, wal ya'fu wal yasfahu. Maka kalau orang melakukan motif yang benar, punya motif yang benar, maka saat dia melakukan wal ya'fu wal yasfahu pasti benar. Dan menjadi mudah kita memaafkan itu. Kenapa? Karena motifnya benar. Motifnya mendapatkan maghfirah. Sekarang saya konkretkan beginilah. Kita ini banyak dosa. Ya. Intentionally or unintentionally. Kita aware atau tidak aware. Kita ini banyak dosa. Sekarang saya tanya, apa
jaminan bahwa kita ini mendapatkan maghfirah dari Allah SWT. Ustaz, saya sudah tobat Ustaz, tapi memangnya kita tahu kalau tobat kita itu diterima oleh Allah SWT. Susahnya kita bertaubat dan segala macamnya. Allah itu memberikan banyak pintu agar kita ini mendapatkan maghfirah dari Allah SWT atas tumpukan dosa kita. Dan salah satu rohimnya Allah, ya, salah satu kasih sayangnya Allah kepada hambanya adalah kalau Allah itu kemudian memberikan orang yang nyakitin kita. Jangan salah paham ya. Nanti akan ada orang yang nyakitin kita, nyusahin kita. Tapi sebenarnya the positive side-nya adalah sebenarnya Allah itu mau memberikan maghfirah kepada kita. Jadi sebenarnya kita ini diberikan peluang banyak oleh Allah SWT. Maka bagi orang-orang yang soleh, kalau ada orang nyakitin kita, orang berbuat salah kepada kita, sebenarnya kalau kita menggunakan perspektif An-Nur ayat 22, kita justru merasakan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, karena ini peluang untuk mendapatkan maghfirahnya Allah SWT. Susah untuk mendapatkan maghfirah Allah SWT. Dan Allah giving us the chance untuk kita mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu sangat menyenangkan. Kenapa? Karena kemudian kita menjadi sangat mudah untuk memaafkan orang lain. Kalau kita ini memaafkan orang lain dengan masih memfokuskan kepada orang lain, berat. Untuk removing yang di sini itu berat. Kenapa? Karena kita masih mengingat dia. Kamu kemarin salah buat saya. Kamu dulu yang menuduh anak saya. Kamu, dan seterusnya. Tapi kalau kita mengingat Allah, ya Allah, aku memaafkan dia bukan karena dia. Aku memaafkan kesalahannya bukan karena dia. Tapi karena aku mengharapkan maghfirah-Mu, ya Allah. That's beautiful menurut saya. Dan itu akan genuine saat kita memaafkan, karena kita memaafkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. I don't care betapa sakitnya kamu menyakitin saya. Betapa beratnya kamu melukai hati saya. Sekarang saya maafin, kenapa? Karena satu-satunya alasan saya memaafkan kamu adalah karena saya merindukan maghfirahnya Allah. Karena saya sekarang menginginkan maghfirahnya Allah. That's my motive. That's my soul motive. Yang mendrive saya untuk memaafkan kamu. Itu yang harus terjadi pada umat Islam. Itu yang harus kita miliki sebagai akhlak di dalam kita memaafkan orang lain. Dan kita genuine memaafkan itu. Lihat relasi suami sama istri. Ada sekian banyak istri yang tidak bisa memaafkan kesalahan suaminya. Di mulut dia memaafkan, ya saya maafkan kamu. Tapi nanti kalau berkelahi, dia ingat lagi, dulu mas, kamu lah, itu tandanya masih di sini. Masya Allah kalau kita berikan. Makanya sebenarnya surga itu mudah sebenarnya untuk kita dapatkan. Kenapa? Karena itu bisa kita cari dalam keluarga. Anak yang nyakitin kita, ya, istri suami yang nyakitin kita, mother, father-in-law yang nyakitin kita, our own relative yang nyakitin kita. Sebenarnya semuanya itu adalah peluang kita untuk mendapatkan maghfirah Allah. Mungkin sholat kita tidak baik, amal soleh kita masih kecampur dengan banyak hal, dan Allah itu tahu kita masih belum layak untuk masuk surga. Kan itu mungkin Allah kasih tetangga yang nyakitin kita. Ya. Agar apa? Agar Allah memastikan kita mendapatkan maghfirahnya. Dan kalau orang sudah dapat maghfirah, kita akan dapat semuanya. Karena itu lihat ujungnya. Innallaha ghafurur rahim. Setelah ghafur, nanti ada rahim. Ada rahim. Saya ingin kita nanti masuk ke contoh-contoh dari sikapnya Rasulullah SAW. Tapi sudah jam 9, jadi saya persilakan mungkin kalau ada pertanyaan sebelum kita, mungkin bukan sekarang Kak, next Friday saja, untuk saya kasih contoh dari sifatnya Rasulullah SAW. Ya. Untuk sementara itu mungkin yang bisa kita tadabburi dari surah An-Nur ayat 22. Menurut saya ayat ini amazing, yang memberikan guidance kepada kita bagaimana kita memaafkan orang lain. Ya. Kira-kira begitu. Saya persilakan kalau ada yang mau didiskusikan. Kak Ha, minta izin untuk bertanya. Bapak, Ya. boleh
boleh tak? Terima kasih Bapa atas penjelasan yang sangat menarik. Saya nak tanya Bapa, boleh tak kalau kita bersedekah tanpa kita beritahu suami kita? Oke. Harta itu gini, kalau harta itu sudah diberikan oleh suami kepada kita untuk di-manage tanpa ada ada batasan, maka sebenarnya kita boleh karena itu sudah diberikan haknya kepada istri. Tapi kalau suami memberikan batasan ini tapi tidak boleh ya untuk sedekah, itu yang tidak boleh. Selama suami memberikan harta dan kita diberikan kepercayaan penuh untuk memanagenya, that's fine. That's fine. Jadi boleh saja. Boleh saja karena itu sudah menjadi hak istri karena sudah diberikan oleh suami. Tapi kalau itu harta kita sendiri ya misalnya harta yang suami memberikan harta tapi dengan spesifikasi, maka kita butuh izin untuk memberikan. Ya, misalnya tapi kalau tidak ada spesifikasi, menyerahkan kepada kita dengan terbuka, terserah mau digunakan untuk apa, karena ini sudah kewajiban saya menafkahi kamu, sudah, berarti boleh saja. Yang penting, yang paling basic sudah kita kerjakan, ya, seperti misalnya pendidikan anak, makanan untuk keluarga dan seterusnya. Demikian, Puan. Kalau income kita sendiri bolehlah doktor kan? Kalau harta kita sendiri ya terserah. Ya. Sahabat lain ada yang nak bertanya? Assalamualaikum. Ada Kak Ha, boleh saya bertanya? Okey, silakan. Siapa tu? Azita. Aziz. Okey, silakan Zid. Assalamualaikum Okey, Assalamualaikum doktor. Salam. Doktor, saya nak tanya, kan dalam ayat ni Allah bagi tahu jangan bersumpah untuk tidak beri bantuan kan? Salah satu golongan adalah orang-orang yang berhijrah ke jalan Allah. So jadi saya nak faham lebih jelas siapakah golongan yang berhijrah ke jalan Allah tu? Ya, muhajir fi sabilillah pada konteks ayat ini awalnya tentu saja adalah kaum muhajirin, orang yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah SAW menyatakan setelah Fathu Makkah itu sebenarnya sudah tidak ada lagi hijrah, ya, karena sudah selesai. Ya. Karena itu kemudian bagaimana memahami kata muhajir untuk konteks sekarang. Rasulullah SAW menyatakan makna literal dari muhajir itu sesungguhnya adalah semua orang yang berpindah dari kejelekan kepada kebaikan, itu namanya muhajir. Ya, namanya muhajir. Tapi untuk konteks sekarang, muhajir itu adalah boleh dilakukan dengan beberapa kasus. Misalnya, kalau wilayah orang tersebut itu penuh maksiat, maka dianjurkan orang itu berhijrah ke daerah yang tidak menjadi epicentrum dari maksiat. Atau misalnya kalau saya tinggal di situ susah Ustadz, untuk sholat susah, banyak kriminal dan segala macamnya, itu orang yang melakukan pindah itu masih muhajir fi sabilillah. Ya. Atau apalah kesulitan secara ekonomi sehingga mengganggu keimanan, sholat tidak bisa baik dan seterusnya, orang melakukan perpindahan, ya itu juga bisa kita kategorikan sebagai muhajir fi sabilillah. Untuk konteks yang lebih besar, muhajir fi sabilillah adalah semua orang yang berpindah dari kejelekan menuju kebaikan di jalan Allah SWT. Namanya muhajir fi sabilillah. Ya. Itu demikian. Jadi orang muhajir fi sabilillah adalah orang yang melakukan perbaikan diri. Atau dalam konteks sekarang, orang yang berubah, bertobat atau melakukan improvement di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kaitkan dengan sedekah atau dengan charity, apa yang dimaksud dengan muhajir fi sabilillah? Ya, ini tentu saja maknanya harus kita perluas lagi karena ini bukan diberikan kepada orang, kita susah mencari orang yang hijrah sekarang. Konteksnya bukan itu, konteksnya nanti diluaskan seperti kepada semua upaya di dalam peningkatan ketakwaan kepada Allah SWT.
Misalnya kalau kita lihat ada orang mukmin yang struggling di dalam ekonomi, sehingga dia misalnya bisa lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, itu boleh kita bantu. Kalau dia melakukan usaha fi sabilillah, itu juga bisa kita kategorikan sebagai muhajir fi sabilillah. Demikian. Terima kasih doktor. Maknanya kalau macam nak bagi saya faham lagi, maknanya kalau macam apa yang Kak Ha buat ni, dia adalah part of muhajir punya activities. Ya, bisa. Dia bisa bagi Pak dekat Kak Ha. Sekali lagi karena ini masuk kategori sedekah ya, dia bukan zakat. Jadi sebenarnya maknanya bisa diperluas. Center-center yang bertujuan untuk melakukan perubahan itu juga masuk kategori muhajir fi sabilillah. Karena kita membuat orang hijrah yang dari tidak kenal Quran menjadi kenal Quran, yang dari tidak menjadikan Quran sebagai guidance dari hidup, kemudian berubah menjadikan Quran sebagai guidance. Kalau ada pusat-pusat sentral yang kayak begitu, atau pusat-pusat yang menjadikan anak-anak muda kemudian berubah perilakunya, dia juga masuk kategori muhajir fi sabilillah. Demikian mungkin Kak Ha, insya Allah Doktor, ada seorang lagi tadi doktor. Ada siapa tadi seorang lagi yang nak tanya? Ya, saya nak tanya. Ha? Dia boleh. Khairul Hamzah. Satu lagi doktor ya. Okey. Boleh kan? Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum doktor. Saya nak penjelasan tentang forgiving dengan removing tu tadi. Saya ada satu situasi apabila penjelasan yang mana? Forgiving dengan removing. Okey. Okey, saya menghadapi satu situasi apabila ipar saya dia salah faham tentang kenyataan saya, maka dia agak marah dengan saya lah. Jadi saya rasa saya dalam kenyataan saya itu saya tak salah. Tetapi saya yang memulakan meminta maaf. Dan bila saya mula minta maaf, dia rasa dia yang betul. Jadi dia kata saya yang salah. Okay. Jadi dalam Facebooknya dia sebut kat situ, dia boleh memaafkan tapi dia tidak boleh, dia anggap saya dengan dia sudah jauh, dia kata gitu. Jadi macam mana saya nak menghadapi situasi, nak membetulkan keadaan begini? Yeah. Sebab saya yang mulakan meminta maaf tu. Yeah. Tentu kalau ada orang yang berselisih, yang pertama kali melakukan atau dalam bahasa agama disebut dengan silaturahim, ya. Kalau ada yang salah itu jauh nilainya lebih baik lagi. Apalagi kita yang benar sebenarnya di posisi di case tersebut. Itu perbuatan yang sangat baik, ya. Justru orang yang pertama yang menghubungkan itulah yang mendapat pahala yang lebih baik. Terus bagaimana akibatnya? Misalnya justru kita yang dipersalahkan. Sekali lagi ini lagi-lagi berkenaan dengan motif tadi. Kalau kita ini tentu saja cara Allah sebenarnya untuk meningkatkan pahala kita. Yeah. Jadi gini ya, kadang-kadang kita ini diuji lagi saat kita ini melakukan kebaikan. Karena kemudian namanya ujian ya, atau paling tidak suka setan itu, apalagi kalau ada keluarga yang jadi baik, paling tidak senang sama seperti suami istri, makanya selalu dibikin orang berkelahi terus karena itu. Jadi kita ini niatnya karena Allah SWT, karena kita ingin mendapatkan maghfirah, kita maafkan. Tidak berhenti di situ, masih kadang ada banyak ujian untuk menunjukkan our true intention itu. Karena itu kadang-kadang muncul ucapan yang kayak tadi itu. Memang kamu yang salah. Itu lagi-lagi, kalau kita ini tidak kokoh dalam niat, maka itu akan membuat kita, udahlah, tidak saya maafin, saya sudah tulus-tulus tadi. Lah begitu. Karena itu memang ujian buat kita. Jadi
It's okay. Kalau dia masih menganggap dia yang benar, it's okay. Yang penting tujuan saya adalah saya maafin dia karena saya mengharapkan rahmatnya Allah. You mau menganggap kamu yang benar, terserah kamu. Ya, itu hubungan kamu dengan Allah, dengan dirimu dan segala macam. Yang penting peluang ini saya maafin kamu. Sekarang saya sudah tidak ada masalah dengan kamu. Saya siap untuk membangun hubungan yang baru, cara yang baru. Itu yang harus ada pada kita. Kalau dia yang belum selesai, itu urusan dia tentu saja, dan kita sebagai saudara tentu akan mencari solusi yang terbaik bagaimana yang dia lakukan. Kalau kita tidak menyadarkan caranya sebagaimana orang yang melakukan dakwah yang baik, nasihatin dia dengan cara yang baik, ya, tanpa mengungkit kesalahan dia dan seterusnya macamnya, ya, untuk agar dia mau menyadarkan. Sebenarnya itu tanda, sebenarnya gini ya, kita ini tidak perlu tahu isi hatinya orang. Kadang-kadang pernyataan bahwa saya yang benar itu sebenarnya pengakuan di dalam dirinya bahwa sebenarnya dia salah. Dia itu tidak mau saja di depan, dia merasa kalah. Sehingga dia perlu tegaskan. Kamu minta maaf, saya. Sebenarnya dia punya problem dengan dirinya sendiri. Ya. Orang yang tidak bisa memaafkan, sebenarnya dia rapuh di dalam itu. Karena dia tidak punya kekuatan hati untuk memaafkan. Atau apalagi meminta maaf, ya. Jadi sebenarnya kasihan, karena itu kita harus tunjukkan terus sikap baik kita dan segala macam. Insya Allah in the end dia akan berubah. Yang penting kita jangan berubah. Yang terutama di dalam niat kita. Kita terus jaga itu, jangan kita berubah hanya karena situasinya berubah, entah karena ucapan atau karena yang lain. Sambil kita doakan semoga dia bisa berubah, tentu saja. Dan carilah upaya-upaya untuk melakukan hubungan yang lebih baik lagi. Bisa dengan hadiah, bisa dengan berbagai hal yang mungkin bisa memperbarui hubungan tersebut. Dan kalau dia tetap saja, kita serahkan kepada Allah SWT. Kita sudah tidak mendapatkan kesalahan apapun dari relasi yang terputus, ya. Kira-kira begitu, Kak Ha? Okey, Doktor. Doktor, jazakallahu khairan katsira. Waalaikumsalam, Kak. Ya, kita jumpa lagi Doktor Jumaat ni. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah kita lanjutin dengan beberapa kisah dengan kehidupan Nabi dan kita lanjutkan ke surat Al-Hijr kembali. Demikian, Kak, sampai ketemu lagi insyaallah. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, jam berapa Doktor?